Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Fatur Rahman dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh akan memaparkan jawaban dari mata kuliah Filsafat Takwa. Baik, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu ilustrasi pohon. Dari ilustrasi pohon di atas bahwasanya mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Adapun pohon yang baik itu yang kuat, kokoh dan juga besar serta tinggi. Tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah. Tanpa ilustrasi ini menggambarkan keimanan seperti pohon yang baik. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara yang mengganggunya. Demikian juga pohon iman kita. Bila kita tidak dipelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berubah. Bila tidak disemai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak dipupuk pohon kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak merawatnya dan kita jaga pohon iman itu, maka dia akan terkena berbagai macam penyakit dan akhirnya mematikan pohon iman tersebut. Adapun dalam pondasi iman itu menjadi akar yang berdiri dan tegak, dan Islam itu menjadi batang, adapun ihsan menjadi daun. Pondasi iman yang kuat akan membantu bangunan Islam, dan ihsan berdiri tegak dan kokoh seperti halnya pohon yang berdiri tegak ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pesan dakwah tidak lain adalah al-Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dari berbagai cabang ilmu yang diperolehnya. Jadi pesan dakwah itu berupa isi dakwah materi yang disampaikan kepada mad'u yang bersumber dari agama Islam. Pada dasarnya hakikat dakwah itu ada dua, ada aktualisasi fungsi kerisalahan dan manifestasi rahmatil alamin. Adapun aktualisasi ini hakikatnya sebuah kesatuan terpadu yang saling terkait. Aktualisasi kerisalahan yang terkandung proses transformasi nilai dan transportasi sosial tidak lain menuju kepada cita-cita dan tujuan Islam. Adapun yang kedua, manifestasi rahmatil alamin. Hakikat pesan di sini berarti upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia di dunia dalam batik kehidupannya. Adapun hakikat pesan dakwah merujuk pada ayat Al-Quran sebagai kitab dakwah dapat dijelaskan secara singkat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Dan yang selanjutnya yaitu ada 3 sendi-sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Yang kedua al-hilm, sabar. Yang ketiga al-anah, yaitu tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Al-ilmu itu merupakan sendi terpenting dari hikmah, sebab itu Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu dan berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan oleh Rasul, atau bisa juga ilmu yang bukan dari Rasul, yaitu ilmu yang di luar masalah diniyah seperti ilmu kedokteran, pertanian, dan perdagangan.
Lalu seorang dai tidak dikatakan bijaksana kecuali apabila ia memahami ilmu syar'i. Jika dari awal hingga akhir perjalanan dakwahnya ia tidak melalui jalur ilmu, maka ia akan kehilangan jalur petunjuk hingga keberuntungan. Lalu selanjutnya ada konsep al-hilm, yaitu sabar. Al-hilm berarti akal atau dewasa. Al-hilman untuk masdar dari halima yang berarti hati-hati dan tenang ketika marah atau tidak membalas apapun. Sendi hilm ini sangat penting dalam dakwah bil hikmah, karena seorang dai akan dapat menghadapi mad'u dengan berbagai macam sifat, karakter, usia, dan tingkat sosial yang berbeda. Maka itu sangat penting kaitannya antara al-hilm dan al-ilm. Lalu yang terakhir yaitu konsep al-anah, tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Dari segi bahasa, kata al-anah artinya melangkahkan pasti dengan tidak tergesa-gesa. Kata al-anah terkadang juga dapat diartikan membunuh atau menetapkan dalam segala hal. Bagi seorang dai, sikap berhati-hati membantu memperbaiki segala urusannya. Sebaiknya sikap tergesa-gesa akan membuat seseorang sering melakukan kesalahan dan kerugian. Sebaliknya, memberi pujian dan penghargaan terhadap sikap hati-hati dalam mendidik dan membimbing umat diperlukan sikap ini, yaitu al-anah, tidak tergesa-gesa. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun yang menurut Hugo berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam di dalam jiwa manusia dan timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik dan buruk. Adapun etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunia filsafat, nilai, dan norma yang mana etika berfilsafat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Dalam pembahasan terakhir yaitu penjelasan dari Bapak Dr. Asep Sodikin, beliau menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu kategori dalam filsafat. Kategori dalam filsafat ini ada dua, ada logis dan rasional. Yang selanjutnya menyampaikan cara berpikir filsafat, yaitu poin-poinnya radikal, universal, kritis, dan sistematis. Adapun selanjutnya menyampaikan tujuan dakwah berupa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang selanjutnya yaitu objek dakwah. Objek dakwah ini ada dua, ada material dan formal. Adapun material mengikuti sebagai berikut: manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Adapun formal yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin cukup sekian pemaparan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.